Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jorge Apriano. Saya di sini akan mempresentasikan tentang implementasi mobile plan maintenance dalam sistem application and procedure in data processing atau SAP, Enterprise Processing Planning atau yang dikenal ERP. Nah, pada latar belakang ini ada tiga, yaitu satu, evolusi pemeliharaan maintenance itu berasal dari filosofi line maintenance pada akhir abad ke-20 untuk meningkatkan efisien mesin dan menekan biaya. Kini berkembang menjadi maintenance 4.0. Di era industri 4.0, inti maintenance 4.0 memanfaatkan analisis data tingkat lanjut untuk memprediksi kerusakan mesin, memberikan rekomendasi pencegahan, serta mengoptimalkan jadwal dan sumber daya secara optimal. Yang ketiga adalah peran sistem IT. Sistem ERP terintegrasi bertindak sebagai tulang punggung untuk mencatat dan memperbaiki data secara real-time. Di Polandia, SAP menjadi solusi ERP dalam populer yang digunakan oleh perusahaan untuk kebutuhan ini. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya juga ada tiga, yaitu tentang yang pertama ada identifikasi peralatan rusak, sulit, dan lambat. Operator sering tidak tahu nomor atau nama peralatan di sistem. Yang kedua ada rumusan masalah. Nah, pada rumusan masalah ini ada tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama identifikasi peralatan rusak dan lambat. Operator sering tidak tahu nomor atau nama peralatan di sistem. Kedua, pelaporan kerusakan butuh akses komputer atau disk sehingga karyawan harus meninggalkan area kerja. Yang ketiga adalah aliran informasi lambat, yaitu respon darurat tertunda, monitoring sulit, efisiensi peralatan rendah, dan biaya tinggi. Nah, pada tujuannya adalah memaparkan dampak implementasi modul SAP Mobile Plant Maintenance atau yang dikenal MPM pada perusahaan manufaktur peralatan rumah tangga. Nah, ada tinjauan pustakanya, tinjauan pustaka SAP ERP dan Mobile Plant Maintenance PMP, yaitu SAP ERP mendukung beragam fungsi bisnis, yaitu keuangan, akuntansi, pengadaan, manajemen investor, dan gudang, produksi, distribusi, sehingga manajemen SDM dapat dalam satu sistem informasi terintegrasi dengan basis data bersama. Yaitu ada tiga fungsi utama SAP dan PM, yaitu satu, inspection, kedua, preventive, yang kedua, repair. Nah, pada yang pertama yaitu inspection, itu aktivitas untuk menilai kondisi aset teknis. Kedua, preventive, yaitu preventive maintenance atau itu tindakan menjaga sistem teknis dalam kondisi optimal. Yang ketiga atau repair. Yang ketiga adalah repair, tindakan pengembalian sistem teknis ke kondisi kerja normal. Selanjutnya ada pada tinjauan pustaka, yaitu alur proses pemeliharaan standar pada SAP atau PM, yaitu ada 7, yaitu ada 1, notifikasi, 2 notif, 3, permintaan suku cadangan, yaitu 4, ada perbuatan pasar order atau PO, yang kelima ada pengiriman dan work order, yang ke-6 adalah perencanaan dan approval, yang ketujuh ada eksekusi pekerja. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan agile dan konteks studi kasus. Yaitu saya akan menjelaskan tentang metode agile. Implementasi modul SAP dan PMP dilaksanakan menggunakan metode agile yang menekankan 1, fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan. Kedua, kemajuan yang dilakukan secara iteratif atau bertahap.
Yang ketiga adalah kolaboratif berkelanjutan dengan tim project. Yang keempat ada penilaian progres proyek secara reguler dan adaptif cepat. Nah, selanjutnya ada objek studi kasus. Penelitian ini dilakukan bekerja sama dengan salah satu produsen peralatan rumah tangga terbesar di Eropa pada fasilitas produksi di wilayah Lower Silesia di Polandia yang telah menggunakan SAP untuk logistik, keuangan, dan SDM. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu analisis tingkat kerusakan pada bulan April dan sampai Juni 2022. Analisis dilakukan bertahap tingkat kerusakan mesin selama 3 bulan mencakup 824 kerusakan di 5 area kerja atau workstation. Area workstation 1 mencatat proporsi kerusakan tertinggi dan dipilih sebagai area pilot implementation. Di sini kita bisa melihat ada jumlah kerusakan per area kerja selama 3 bulan. Pada workstation 1 itu mencapai 214 dan selanjutnya ada workstation 2 itu sebesar 176 total kerusakan. Yang workstation 3 ada 151, workstation 4 sebesar 143, dan yang terakhir workstation 5 adalah 140. Dari totalnya adalah 824 total kerusakan tercatat selama periode 3 bulan dari bulan April sampai bulan Juni 2022. Pada studi kasus ini ada langkah-langkah implementasi SAP PM di area workstation 1, yaitu 1. Menyiapkan instruksi pelaporan kerusakan via aplikasi mobil dan browser. Kedua, pengembangan standar tampilan kerusakan harian. Yang ketiga, menyusun daftar personal berwenang. Yang keempat adalah pemesanan tambahan ponsel untuk karyawan. Yang kelima ada memberikan label data metrik kode pada setiap workstation. Yang keenam atau menempatkan daftar kode di meja koordinator untuk seluruh area. Yang ketujuh adalah melaksanakan sisi pelatihan karyawan. Nah, di sini kita bisa lihat sebelum dan sudah implementasi SAP dan PM, yaitu sebelum implementasi SAP atau MPM itu ada 46 menit rata-rata waktu pelaporan kerusakan. Setelah sudahnya itu ada 6 menit. Nah, selanjutnya ada 17 kasus sebelum implementasi SAP, yaitu kerusakan dengan delay lebih besar 15 menit. Nah, sesudahnya itu ada 3 kasus. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu 369 jam, yaitu dari total waktu yang dihabiskan untuk kerusakan. Sesudah implementasi SAP, yaitu cuma memakan waktu 48 jam. Selanjutnya lagi ada 71 kasus, yaitu total jumlah kerusakan itu sebelum implementasi SAP atau PMP. Sesudahnya totalnya adalah 67 kasus sesudah implementasi SAP dan MPRP. Hasil agregat, perusahaan memperoleh tambahan hingga 321 jam per bulan, mempercepat siklus produksi secara signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat implementasi SAP atau MPM, yaitu 1. Perencanaan lebih efisien. 2. Pemulihan mesin lebih cepat. Yang ketiga, tanpa dokumen cetak. Yang keempat adalah pengurangan kerja manual. Yang kelima adalah perbaikan lebih mudah. Dan yang keenam, yang terakhir adalah siklus produksi lebih singkat. Nah, selanjutnya ini ada keterbatasan dan kesimpulan. Keterbatasan SAP atau MPM yaitu 1. Fokus utama pada pembinaan preventif dan reaktif sebelum mencakup kemampuan prediktif berbasis AI atau ML. Yang kedua, pemanfaatan optimal membutuhkan infrastruktur IT yang solid serta dapat input berkualitas tinggi. Yang ketiga ada biaya lisensi
implementasi dan pelatihan relatif tinggi sebagai bagian dari sistem SAP. Yang keempat, dapat dalam integrasikan dengan platform IoT atau AI untuk menambahkan kapasibilitas prediktif. Kesimpulannya ada 4 juga, yaitu implementasi SAP atau MPF berhasil mencapai target pelatihan selama sebesar 100% dan menurunkan keterlambatan pelaporan secara drastis di area workstation 1. Yang kedua adalah karena hasil di workstation 1 positif, perusahaan memutuskan untuk memperluas implementasi SAP atau MPM ke seluruh pabrik. Yang ketiga adalah hasil dan area lain akan menjadi panduan untuk analisis lanjutan dan penyempurnaan implementasi. Yang keempat, yang terakhir, studi kasus ini menjadi salah satu kontribusi awal untuk mendokumentasi implementasi SAP PM atau MPM berhasil studi kasus nyata di industri manufaktur. Sekian, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.